Ningki di saat itu dibawa ke dalam istana kerajaan dan dirinya hendak dijadikan pasukan gelap sebagai tanda terima kasih Xiaoshu karena sudah membantunya kemarin malam. Di waktu bersamaan, sang raja sangat marah kepada Li Pian dan ia juga memarahi seluruh petinggi di kerajaan karena sudah mau membantu Li Pian, adiknya itu, untuk membunuh Xiaoshu. Dari sinilah sebuah fakta mengejutkan kalau Xiaoshu merupakan kaum Yulong yang dimana kaum Yulong ini diciptakan oleh sang raja sendiri. Gunanya kaum Yulong yaitu untuk memastikan kesejahteraan rakyat, dan Xiaoshu ditugaskan untuk mencari informasi mengenai rakyat di negara Tang, dan informasi itu akan ia ketahui berkat Xiaoshu. Dan ketua dari kaum Yulong ini adalah dirinya sendiri, tak lain dan tak bukan adalah sang raja. Tentu saja hal tersebut membuat semua petinggi merasa terkejut, terutama Li Pian yang kemarin malam sempat ingin membunuh Xiaoshu. Di sana Li Pian mengaku bersalah dan ia tak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan ia berjanji akan mengubah sikapnya. Sang raja pun memaafkannya karena bagaimanapun juga Li Pian ini merupakan adik kandungnya. Kembali ke Ningki, dengan tingkah selengeannya, ia pun main masuk saja ke dalam ruangan sang raja dan ia melihat tulisan tangan yang sangat jelek. Ia pun menulis sebuah kata dengan tulisannya sendiri. Sesaat salah satu komandan kerajaan datang ke sana dan ia dengan cepat menyembunyikan tulisan tangannya di bawah bantalan kursi di sana. Lalu ia pun dimarahi karena main asal masuk saja ke ruangan sang raja. Di sana, Ningki diangkat menjadi penjaga gelap di kerajaan Tang, dan tugas penjaga gelap adalah mengumpulkan informasi mengenai konflik apapun yang terjadi di kerajaan Tang, dan ia akan digaji setiap bulannya. Ningki menjadi senang karena ia memang membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Komandan mengatakan ia memberikan posisi itu kepada Ningki karena atas permintaan Xiaoshu, dan Xiaoshu merupakan teman dekat si komandan ini. Di saat malam kita diperlihatkan Li Pian yang ternyata belum berubah, dan ia tetap merencanakan sebuah misi untuk mencelakai kakaknya dan merebut kursi kepemimpinan kerajaan Tang, karena ia tak terima kalau kakaknya yang menjadi raja. Singkatnya, Xiaoshu bertemu dengan sang raja. Di sana mereka terlihat akrab satu sama lain, karena sang raja ini merupakan pemimpin kaum Yulong. Namun sesaat, sang raja menjadi marah karena Xiaoshu berniat pergi dari negara Tang. Ia mengatakan sudah percuma ia tinggal di kerajaan Tang, karena statusnya sebagai kaum Yulong sudah diketahui oleh semua orang. Awalnya sang raja menolak kepergian Xiaoshu, namun Xiaoshu tetap bersikeras dan ingin pergi keluar dari kerajaan Tang. Akhirnya sang raja yang marah memberikan semua keputusan kepadanya. Sebelum pergi, Xiaoshu memberikan hormat kepada sang raja dan langsung pergi dari sana. Setelah itu, Xiaoshu pamit dengan komandan dan salah satu petinggi kerajaan di sana sambil berkata sudah saatnya ia pergi. Lalu, Xiaoshu yang keluar dari gerbang disambut oleh anak buahnya. Di sana anak buahnya ingin ikut kemanapun Xiaoshu pergi. Atas izin dari Xiaoshu, akhirnya mereka pun diperbolehkan mengikuti Xiaoshu pergi. Di lain sisi, Ningki berada di makam Zhao Er. Di sana ia sangat bersedih karena satu-satunya sahabat yang ia miliki saat ini telah tiada. Di malam harinya, Xiaoshu beserta anak buahnya menghampiri rumah Ningki. Di sana ia ingin berpamitan karena ia hendak meninggalkan kerajaan Tang. Sesaat Xiaoshu berkata anak buahnya senantiasa akan membantu Ningki apabila Ningki dalam kesulitan. Dan mulai dari sinilah
Mereka mengikat tali persaudaraan dan saling menjaga dan membantu satu sama lain. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Singkat cerita, Ming saat ini berencana membunuh Raja Negara Tang karena ia mengetahui esok hari akan diadakan penerimaan siswa baru di sekolah akademi, dan di saat itu juga ia akan ke sana dan berniat membunuh Raja Negara Tang. Awalnya niatnya itu ditentang keras oleh anak buahnya sendiri yang bernama Ming Qi. Karena menurutnya hal tersebut sangatlah berbahaya, mengingat penerimaan siswa akademi dihadiri oleh para guru akademi yang sangatlah hebat. Namun, Ming tetap akan bersikeras dan akan menjalankan misinya tersebut. Ming Qi yang saat ini menjadi penasehat kerajaan Tang tetap tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ming, dan ia pun tidak ingin mencampuri urusannya dan pergi dari sana. Singkatnya, sang raja mendapati kabar kalau anaknya saat ini telah jatuh sakit. Mendengarkan hal tersebut, sang raja beserta istri keduanya ini pergi mengecek. Xiao Tian, istri dari sang raja ini, melihat anaknya memang jatuh sakit. Oleh karena itu, sang raja memutuskan untuk tidak bisa hadir di acara penerimaan siswa baru di sekolah akademi, dan ia pun meminta Liu untuk menggantikan posisinya. Terlihat di saat itu, penasehat sang raja menemui Liu. Di sana ia memberitahukan bahwa ayahnya tidak bisa datang untuk memberikan kata sambutan di sekolah akademi. Dikarenakan saat ini ayahnya harus menjaga adik tiri dari Liu yang saat ini sedang sakit, dan penasehat meminta Liu untuk menggantikan posisi sang raja untuk memberikan kata sambutan. Mendengarkan hal tersebut, Liu menyetujuinya dan segera bersiap untuk pergi. Di lain tempat, hari yang ditunggu-tunggu oleh Ningqi akhirnya tiba. Saat ini, Ningqi bersama Sang datang ke sekolah akademi untuk mengikuti ujian yang ada di sana. Lalu terlihat, Ming juga berada di sana. Ming mulai melancarkan aksinya dan hendak membunuh sang raja dari negara Tang. Namun ia terkejut saat melihat Liu berada di kereta itu dan bukan raja negara Tang yang berada di sana. Tidak ambil diam, Ming langsung segera pergi untuk memberitahukan pasukannya bahwa misinya saat ini harus ditunda terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, Ming beserta pasukannya telah bersiap untuk membunuh sang raja. Namun karena sang raja tidak berada di sana, ia pun membatalkan misi tersebut. Kembali ke Ningqi, ia yang sedang berdiri di sana tiba-tiba dihampiri oleh Cuyu. Sesaat Cuyu mengatakan kepada Ningqi kalau peserta akademi semuanya telah membayar mahal kepada petugas yang berada di akademi agar ujian mereka dipermudah, dan para peserta saat ini merupakan anak orang kaya. Hal tersebut membuat Ningqi terkejut dan ingin meninggalkan impiannya untuk menjadi murid di akademi tersebut dikarenakan ia tidak memiliki uang seperti mereka. Cuyu sesaat langsung menahannya karena Cuyu yakin Ningqi akan menjadi murid di akademi. Tak lama kemudian, Liu dan Lukman tiba di sana. Di sini Lukman yang merupakan anak dari sang raja negara Tang juga akan mengikuti ujian di akademi sesuai permintaan ayahnya. Kedatangan mereka pun disambut oleh para guru yang berada di sana. Melihat kedatangan Liu, Ningqi segera pergi dan berusaha menghindari Liu. Terlihat Liu menghampiri Lipian yang merupakan pamannya. Singkat cerita, ujian penerimaan murid akademi akan segera dimulai. Di sini, Ningqi dengan mudah menyelesaikan soal yang diberikan kepadanya. Dengan tingkah selengeannya, Ningqi keluar dari ruangan itu. Liu yang melihat Ningqi keluar dengan cepat merasa kagum kepadanya. Setelah itu,
Ningki mulai lanjut ke ujian berikutnya. Ia pun mengikuti ujian musik. Sesaat ia merasa bingung karena Jenderal Ma hanya selalu mengajarinya cara berperang saja, tanpa pernah mengenalkan alat musik yang saat ini ia gunakan. Ia pun merasa malu lalu memutuskan pergi dari sana. Sebelum pergi, ia melihat beberapa murid lainnya sangat mahir menggunakan alat musik. Di lain tempat, ujian memanah pun dimulai. Terlihat Liu bersama pasukan kerajaan negara Tang memasuki tempat ujian itu. Cuyu yang merasa ketakutan tak sengaja melihat Ningki yang berada di atas pohon. Ningki hanya melihat ke bawah tanpa melakukan apapun. Tak lama kemudian, pasukan yang dimiliki oleh Ming mulai melakukan aksinya. Mereka mengambil senjata yang telah mereka siapkan sebelumnya. Ningki yang melihat itu langsung menyadari sesuatu hal. Ningki yang menyadari hal itu langsung menyerang pasukan Ming. Terlihat ia pun berhasil mengalahkannya dengan mudah. Sebelum pergi, sesaat Ningki melihat sebuah batu yang berada di saku salah satu pasukan oleh Ming, dan ia pun mengambilnya. Ternyata batu itu merupakan sebuah kunci untuk memasuki negara Yan. Tanpa Ningki sadari, pasukan Ming saat ini telah mengepung tempat tersebut dan bersiap untuk menyerang Putri Liu. Di waktu bersamaan, Ming yang tiba-tiba muncul berlari ke arah sang putri dan berteriak agar Liu segera lari dari sana. Di sini, Ming belum sempat menyampaikan arahan ke pasukannya kalau yang mereka serang seharusnya sang raja negara Tang, bukannya Putri Liu. Namun saat ini, Ming belum menginformasikan hal tersebut kepada pasukannya. Alhasil, pasukan yang dimilikinya menyerang Putri Liu yang mereka kira itu adalah sang raja. Ming yang melihat itu mau tidak mau menolong Liu, karena sedari awal Liu bukanlah targetnya. Ningki dengan cepat menembak panah yang ia dapatkan sebelumnya saat berada di akademi, dan menembak anak panah itu ke arah musuh agar anak panah musuh tidak mengenai Putri Liu. Para pasukan dari negara Tang yang melihat itu dengan sigap melindungi Putri Liu. Sesaat, Ningki segera mengejar pasukannya telah menyerang Putri Liu dan ia ingin mengorek informasi kenapa mereka menyerang sang putri. Di saat ia melawan pasukan Ming, muncullah seseorang yang bernama Junmo. Ia pun mulai menghabisi semua pasukan yang dimiliki oleh Ming tanpa harus menyentuhnya. Ningki yang melihat itu merasa heran siapa orang tersebut dan kenapa orang itu menolongnya. Setelah berhasil mengalahkan seluruh pasukan di sana, Junmo seketika langsung pergi tanpa berbicara apapun. Ningki yang tidak mengenal Junmo lalu berusaha mengejarnya dan memohon agar Junmo menjadikan ia sebagai muridnya. Sesaat Junmo melihat kalau Ningki tidak memiliki bakat sebagai seorang cantrik. Oleh karena itu ia pun mengabaikannya dan langsung pergi dari sana. Faktanya, Junmo merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh di akademi karena ia memiliki kekuatan yang sangat hebat.